Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Sulistyo, dosen yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok yang pertama saya sendiri Doni Agusman, yang kedua ada Mas Teguh Setiawan, yang ketiga ada Mas Yeremia Bonar, yang keempat ada Mas Hendra. Izinkan kami untuk membacakan presentasi perancangan arsitektur enterprise sistem booking online sarana olahraga permatahap menggunakan framework TOGAF. Next. Ini adalah tim kami. Next. Latar belakang aplikasi ini adalah untuk bagaimana cara proses booking yang dulunya manual, sekarang menggunakan aplikasi. Yang kedua, pengolahan data belum terintegrasi. Yang ketiga adalah risiko double booking antara para pencinta olahraga. Yang keempat adalah dibutuhkan sistem digital yang terstruktur. Nanti Permatahap ini akan mengintegrasikan cara booking sarana olahraga yang kami sediakan. Next. Untuk permasalahan yang kami pantau yaitu untuk bagaimana merancang arsitektur enterprise pada sistem booking sarana olahraga menggunakan framework TOGAF agar proses bisnis yang dijalankan lebih efektif dan terintegrasi. Nanti kami akan mendigitalisasi, membuat aplikasi lima tahap. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah bagaimana kita meneliti untuk merancang arsitektur enterprise pada sistem permatahap menggunakan framework TOGAF. Secara khusus tujuannya yang ingin dicapai adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, merancang arsitektur data, aplikasi, teknologi, serta menghasilkan blueprint sistem yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sistem ke depan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang arsitektur enterprise, khususnya dalam penerapan framework TOGAF secara praktis. Penelitian ini dapat membantu pengelolaan sarana olahraga dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem booking serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pemasaran digital. Nah, nanti semua pengguna olahraga akan mendapatkan secara real ya untuk ketersediaan pusat olahraga atau sarana olahraga. Next. Untuk metode perancangan arsitektur dalam penelitian ini kami menggunakan merancang sistem arsitektur enterprise adalah framework TOGAF dengan pendekatan arsitektur development method ADM ya. TOGAF ADM ini dipilih karena menyediakan tahap yang sistem dalam dengan struktur dan mengembangkan arsitektur enterprise mulai dari tahap perencanaan hingga pengolahan pembahasan bisnis atau perubahan bisnis sistem. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mas Teguh. Kepada Mas Teguh, kami silakan. Ya, terima kasih Mas Doni. Saya lanjutkan untuk tahapan TOGAF ADM. Pertama dari preliminary phase, merupakan tahap awal dalam perancangan arsitektur yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, prinsip arsitektur, serta kebutuhan dasar sistem yang akan dikembangkan. Kedua, arsitektur vision bertujuan untuk mendefinisikan gambaran umum dari sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, bisnis arsitektur berfokus pada permodelan proses bisnis yang ada dalam sistem. Kemudian information system arsitektur, perancangan arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Selanjutnya, teknologi arsitektur, menggambarkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Dan yang terakhir adalah opportunities and solution, yaitu mengidentifikasi peluang serta solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan sistem. Lalu untuk tahapan TOGAF ADM dalam perancangan permatahap ini di sebelahnya sudah ada diagram alir dari TOGAF ADM cycle permatahap. Tahapan TOGAF ADM ini digunakan sebagai metode dalam perancangan sistem permatahap. Setiap fase dalam TOGAF ADM memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sistem, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan perubahan. Pada penelitian ini, setiap tahapan dikaitkan langsung dengan kebutuhan sistem, seperti proses booking pada bisnis arsitektur,
pengelolaan data pada data arsitektur, pengembangan aplikasi berbasis web pada aplikasi arsitektur, serta penggunaan server dan database pada teknologi arsitektur. Selanjutnya, berikut adalah bagian struktur organisasi dari Permata Hub ini sendiri yang terdiri dari owner atau founder CEO dari Permata Hub diturunkan menjadi ke dalam tim IT support, admin operasional, dan tim keuangan. Dari keempat struktur ini bagiannya berdasarkan kami di atas, owner berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis Permata Hub. Admin operasional bertanggung jawab terhadap pengelolaan data lapangan, mengelola jadwal, mengatur ketersediaan lapangan, mengelola booking, verifikasi awal booking, mengelola katalog fasilitas. Lalu untuk tim keuangan bertugas melakukan pengelolaan transaksi pembayaran dan penyusunan laporan keuangan. Sementara itu beda dari admin operasional, IT support itu bertanggung jawab terhadap maintenance aplikasi, backup database, pengelolaan server, pengembangan fitur, monitoring keamanan sistem. Seluruh stakeholder tersebut memiliki peran penting dalam mendukung implementasi enterprise arsitektur yang dirancang menggunakan framework TOGAF ADM. Lanjut untuk bagian dari arsitektur vision ini. Berikut adalah semacam diagram dari Permata Hub, yaitu Enterprise Architecture Blueprint. Enterprise Architecture Blueprint ini menggambarkan hubungan antar lapisan arsitektur yang terdiri atas business layer, application layer, data layer, dan teknologi layer. Diagram ini menunjukkan bagaimana kebutuhan bisnis diterjemahkan ke dalam aplikasi, data, dan teknologi yang mendukung operasional Permata Hub. Di sini dibagi ke dalam 4 layer, yaitu business layer. Business layer itu berisi dari aktor-aktor bisnis tersebut yang dibagi menjadi customer atau pengguna, admin operasional, staf keuangan, dan owner. Lalu di layer kedua adalah application layernya atau layer aplikasi. Aplikasi utamanya itu terbagi menjadi beberapa modul, yaitu booking modul, payment modul, admin modul, serta reporting modul. Lalu layer yang ketiga adalah layer data. Data utama itu terbagi menjadi beberapa entitas, yaitu user database, booking database-nya, payment database, lapangan, dan jadwal database. Lalu layer yang terakhir itu adalah teknologi layernya. Teknologi mendukung itu ada web browser, client, web servernya menggunakan Nginx atau Apache, lalu application servernya itu menggunakan Laravel atau PHP, database-nya menggunakan MySQL, lalu internet network. Lanjut untuk masih di bagian arsitektur vision, berikut adalah stakeholder map. Stakeholder map ini kurang lebih menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional Permata Hub. Owner berperan sebagai pengambil keputusan strategis, admin operasional mengelola aktivitas booking, staf keuangan menangani transaksi pembayaran, IT support mengelola infrastruktur teknologi, sedangkan customer merupakan pengguna utama layanan. Dilanjutkan oleh Mas Bonar mungkin ya. Silakan Mas Bonar. Baik, terima kasih Mas Hendra. Untuk berikutnya ialah arsitektur vision. Itu stakeholdernya ada owner, admin operasional, staf keuangan, customer, IT support yang interestnya hampir tinggi kecuali IT support. Begitupun influence dari owner tinggi, admin operasional tinggi, staf keuangan sedang, customer sedang, dan IT support tinggi. Requirement ialah untuk owner dashboard monitoring dan laporan bisnis. Admin operasional itu pengelolaan booking dan jadwal. Staf keuangan verifikasi pembayaran dan laporan transaksi. Kemudian reservasi online, pemeliharaan sistem dan keamanan data. Stakeholder matrix digunakan untuk menginvestasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengoperasian Permata Hub beserta peran dan kepentingan terhadap sistem. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder utama terdiri atas owner, admin, operasional, staf keuangan, customer, dan IT support. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan dan tingkat pengaruh yang berbeda terhadap pengembangan enterprise arsitektur Permata Hub. Next. Bisnis arsitektur. Bisnis proses diagram menggambarkan alur bisnis utama pada Permata Hub mulai dari proses login hingga konfirmasi booking setelah pembayaran berhasil diverifikasi, yaitu user pengguna. Bisnis arsitektur. Aktor role matrix digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor dan aktivitas bisnis pada Permata Hub. Matriks ini menunjukkan tanggung jawab masing-masing aktor dalam menjalankan proses bisnis
yang telah dirancang. Customer berperan dalam proses registrasi, booking, pembayaran, dan admin bertanggung jawab dalam pengelolaan jadwal serta verifikasi transaksi. Staf keuangan mendukung proses verifikasi pembayaran, sedangkan owner berperan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi laporan operasional. Matriks ini membantu memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga mendukung aktivitas tata kelola. Oke, berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kesenjangan pada proses bisnis Permata Hub. Aktivitas reservasi pengelolaan jadwal dan monitoring operasional masih dilakukan secara manual hingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan keterlambatan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengotomatisasi proses bisnis tersebut untuk meningkatkan efisiensi proses. Kondisi saat ini ialah reservasi dilakukan masih telepon atau pesan instan. Kondisi targetnya itu reservasi dilakukan secara online melalui Permata Hub. Gamenya belum ada tersedia sistem reservasi online terintegrasi. Dan itu kondisi saat ini jadwal di lapangan dicatat secara manual. Targetnya itu jadwal lapangan dapat dikelola otomatis oleh sistem. Gapnya belum ada pengelolaan jadwal terpusat. Kondisi saat ini konfirmasi booking dilakukan secara manual. Targetnya konfirmasi booking dilakukan secara otomatis oleh sistem. Belum ada notifikasi oleh otomatis. Kondisi saat ini monitoring penggunaan lapangan dilakukan secara manual. Kondisi target monitoring tersedia melalui dashboard. Lalu gapnya belum tersedia dashboard monitoring. Kondisi saat ini tidak ada layanan penjualan produk olahraga. Kondisi targetnya tersedia layanan penjualan makanan, minuman, atau produk olahraga. Gapnya belum ada penjualan saat ini. Next. Oke. Data arsitektur. Diagram aliran data menunjukkan bagaimana data booking terima oleh sistem disimpan ke database, kemudian digunakan oleh administrator untuk proses verifikasi dan pengelolaan transaksi. Ini berikut adalah data flow diagram DFD, mulai dari data jadwal lapangan, customer, admin, itu semua disimpan di database MySQL, yaitu dengan aplikasi sistem booking sarana Permata Hub dengan 1.0. Akses dan aktivitas dalam pengelolaan pada setiap entitas yang terdapat pada sistem Permata Hub. Matriks ini menunjukkan bahwa customer memiliki kewenangan untuk membuat dan melihat data yang berkaitan dengan aktivitas pemesanan. Sedangkan admin memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola data sistem. Dengan adanya CRUD Matrix, hubungan antara pengguna dan data dapat diidentifikasi secara jelas sehingga mendukung perencanaan keamanan pengendalian akses sistem informasi. Next. Untuk berikutnya, data arsitektur. Pada arsitektur data ditemukan bahwa penyimpanan informasi masih dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi. Ini baris dan data terpusat diperlukan untuk mendukung konsistensi data dan penyediaan informasi secara real time. Untuk kondisi saat ini, pelanggannya data tersimpan melalui database terpusat. Gamenya untuk saat ini, data booking dicatat masih manual. Targetnya data booking disimpan otomatis oleh database. Belum ada basis data transaksi. Kondisi saat ini, data pembayaran tidak terintegrasi. Kondisi targetnya, data pembayaran terhubung dengan data booking. Gapnya belum ada integrasi antar data. Kondisi saat ini, laporan dibuat secara manual. Targetnya laporan dihasilkan otomatis. Gapnya belum ada mekanisme pelaporan otomatis. Next. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dibantu dengan rekan saya, Mas Hendra. Oke, siap. Saya lanjutkan. Yang terpampang di layar ini adalah application arsitektur diagramnya Permata Hub. Terdiri dari yang disebutkan sebelumnya, ada 3 layer. Yang pertama layer application, kemudian data dan teknologi. Diagram komunikasi ini, aplikasi ini menunjukkan hubungan antar komponen aplikasi. Browser berinteraksi dengan front end, kemudian front end mengirimkan permintaan ke backend melalui API, dan backend mengakses database untuk mengelola datanya. Next, Mas.
Selanjutnya adalah application data matrix. Application data matrix digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen aplikasi dan data yang dikelola pada sistem permatahap. Matriks ini memperlihatkan bahwa setiap modul aplikasi memiliki tanggung jawab terhadap data tertentu sesuai dengan fungsinya. Customer modul berinteraksi dengan data pengguna dan data booking. Payment modul itu untuk mengelola data pembayaran, sedangkan reporting modul memanfaatkan seluruh data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan laporan bagi manajemen. Matriks ini membantu memastikan bahwa kebutuhan data setiap aplikasi dapat teridentifikasi secara jelas dalam perancangan arsitektur sistem. Selanjutnya adalah gap analysis application arsitektur. Untuk kondisi saat ini tidak tersedia aplikasi booking online. Kedepannya targetnya adalah akan tersedia aplikasi booking yang berbasis web, namun masih ada gap, belum ada platform digitalnya. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini tidak ada modul pembayaran. Untuk selanjutnya targetnya itu tersedia modul pembayaran. Untuk gapnya belum ada terintegrasi pembayarannya. Poin ketiga ini, kondisi saat ini tidak tersedia dashboard admin. Untuk target kedepannya adalah tersedia dashboard administrasinya. Gapnya ada, belum ada sistem manajemen. Yang terakhir, pelaporan masih bersifat manual. Kemudian target kedepannya adalah sistem menghasilkan laporan otomatis. Kemudian gapnya belum ada fitur reporting. Next slide, Mas Wawan. Berikut ini adalah masih berupa ini ya, diagram teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur pada sistem permatahap menggambarkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Sistem ini dirancang berbasis web, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Next. Di layar ini ada beberapa gap terkait teknologi arsitektur. Untuk kondisi saat ini belum tersedia server aplikasi. Kedepannya akan menggunakan aplikasi server yang terpusat. Namun masih ada gap bahwa infrastruktur belum tersedia. Kemudian di poin kedua, penyimpanan data masih menggunakan file lokal. Targetnya ke depan adalah menggunakan database server. Gapnya ini belum ada database manajemen sistem yang terpusat. Lalu poin ketiganya, kondisi saat ini belum tersedia sistem keamanan jaringan. Targetnya untuk kedepannya menggunakan firewall dan control access. Gapnya ini keamanan belum memadai. Terakhir, kondisi saat ini belum tersedia layanan backup. Kondisi target atau rencana selanjutnya adalah backup dapat dilakukan secara berkala. Untuk gapnya belum ada mekanisme backup. Dari hal tersebut, gap analisis pada arsitektur teknologi menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada belum mampu mendukung implementasi sistem secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan server aplikasi, database server, mekanisme keamanan, serta prosedur backup untuk menjamin ketersediaan dan keamanan layanan. Next. Manfaat sistem ini ada beberapa, ada 4 poin. Pertama, mempermudah proses booking. Kemudian yang kedua, mengurangi human error. Lalu ada integrasi data. Yang terakhir, monitoring lebih mudah ya. Next slide, Mas. Kesimpulannya, TOGAF mampu memberikan gambaran yang terstruktur dan komprehensif dalam pengembangan sistem booking sarana olahraga berbasis digital. Melalui
Tahapan arsitektur development method, proses perancangan dapat dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perencanaan teknologi yang digunakan. Lalu poin berikutnya adalah perancangan bisnis arsitektur menunjukkan bahwa sistem mampu mengakomodasi proses bisnis utama, mulai dari pencarian informasi lapangan, pemilihan jadwal, kemudian hingga proses booking dan pembayaran secara terintegrasi. Terakhir, selain menyediakan layanan pemesanan sarana olahraga, Permatahap juga dirancang untuk mendukung aktivitas olahraga melalui penyediaan layanan tambahan berupa penjualan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Integrasi layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi pengelola. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra, Mas Yeremia Bonar, Mas Teguh Setiawan. Terima kasih rekan-rekan semua. Itulah adalah penutup dari kami adalah perancangan arsitektur enterprise sistem booking online sarana olahraga Permatahap menggunakan Freework TOGAP. Terima kasih semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.